Lala balik ya? Anggung kita malam ini. Alhamdulillah. Selesai Mi? Udah kan, ke Bandung. Bandung kan? Kalau kayak pau ya? Iya, pulang ke Dini. Hah? Jadi Menyewa Dini. nyari orang rumah ya? Menyewa Dini. Ke-27 dari bulan Rajab. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada kita semua di sisa dari bulan Rajab ini dan juga di bulan Syaban yang akan datang, dan mudah-mudahan dipanjangkan umur kita dan dipertemukan dengan bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang apapun, dan Allah bantu kita semua untuk bisa melaksanakan yang diperintahkannya, berpuasa, sholat tarawih, menghatamkan Al-Quran, dan amal-amal soleh yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, di malam ini kita semua tahu bahwa terjadi peristiwa yang luar biasa yang tidak dilakukan oleh satu orang nabi pun
dan tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasul yang manapun, yaitu yang kita kenal dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra, perjalanan yang dilakukan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam hari, dan Mi'raj, naiknya baginda Rasulullah menembus langit yang 7 sampai ke Sidratul Muntaha dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali sebelum fajar dan menyampaikan kepada kita semua tentang perintah yang Allah Subhanahu wa taala berikan, yaitu salat yang lima waktu. Ya, kita semua tahu itu, maka beruntung kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diberikan ibadah salat yang 5 waktu. Ya. Diberikan hadiah selepas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan perjalanan itu, membawa hadiah buat kita semua agar kita semua melaksanakan salat yang lima waktu itu. Ya, tadi barusan alhamdulillah kita sudah laksanakan ibadah salat maghrib. Mudah-mudahan salat maghrib kita dan ibadah-ibadah kita yang lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan didekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita semua di jalan yang diridhai oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, kita tahu bahwa salat yang 5 waktu itu adalah inti daripada Isra dan Mi'raj. Ya, inti daripada Isra dan Mi'raj. Karena banyak memang kejadian-kejadian, keanehan-keanehan, keajaiban-keajaiban yang ditemukan oleh baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan itu, tapi semua berpulang kepada perintah yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan secara langsung, di mana perintah-perintah yang lain disampaikan melalui perantara malaikat Jibril. Allah perintahkan kita untuk puasa, malaikat Jibril dipanggil oleh Allah kemudian menerima perintah dari Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya, wahai orang-orang yang beriman, diperintahkan, ditetapkan oleh Allah kepada kalian untuk berpuasa, diwajibkan untuk puasa. Maka malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam firman-Nya Allah itu, kemudian Nabi menyampaikan kepada kita semua. Perintah untuk haji begitu juga. Malaikat Jibril menerima perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala nyatakan, walillahi 'alan nasi hijjul bait. Allah tetapkan atas semua manusia untuk berhaji. Malaikat Jibril menerima itu, kemudian menyampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dan Nabi menyampaikan kepada kita. Perintah yang lain pun seperti itu. Tapi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk salat, Allah tidak menginginkan perintah itu disampaikan lewat perantara. Allah ingin menyampaikan langsung kepada kekasihnya Nabi besar kita Muhammad, kemudian Nabi menyampaikan kepada kita. Oleh karena itu, para ulama menyebutkan
bahwa salat itu ya bagi manusia berkedudukan seperti kepala untuk tubuh manusia. Ya, berkedudukan seperti kepala untuk tubuh manusia. Tidak ada seorang manusia pun yang hidup tanpa kepala. Ya, yang hidup tanpa kepala. Nggak ada kita lihat orang bisa hidup, berjalan, makan, minum, bekerja tanpa kepala. Begitu juga dengan sholat. Ya. Pada hakikatnya kalau dia tidak melakukan sholat itu, maka hilanglah agamanya, kepalanya hilang. Dia tidak akan berada di jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridhai, tapi dia akan dikendalikan, akan disetir, akan ditarik oleh hawa nafsu, oleh setan, oleh keinginan duniawinya. Ya, makanya para ulama menyebutkan bahwa as-salatu bimanzilatir ras minal jismi. As-salatu minal jismi bimanzilatir ras. Salat itu bagi manusia kedudukannya seperti kepala. Wa hal taran nas hayyan bighairi ras. Apakah engkau pernah melihat manusia yang hidup tanpa kepala? Nah, nggak ada. Kita nggak pernah lihat. Maka ya, kita harus jadikan sholat itu sebagai prioritas utama dalam hidup kita. Kita harus taruh sholat itu sebagai kerjaan utama dalam hidup kita. Boleh kita punya kerjaan-kerjaan yang lain, boleh punya kegiatan-kegiatan yang lain, ya, boleh punya kesibukan-kesibukan yang lain, tapi kesibukan utama kita, kerjaan pertama kita yang utama adalah sholat. Makanya Imam Al-Ghazali beliau menyebutkan, kalau kita punya kesibukan, punya kegiatan, hendaknya kita jadikan kegiatan kita itu mengikuti waktu sholat, mengikuti waktu sholat. Kita punya kegiatan, misalkan pagi-pagi sekali habis subuh, ya, maka jadikan kegiatan yang kita lakukan itu selesai sholat subuh. Ya. Kemudian nanti kalau datang waktu zuhur, kita biasa punya kerjaan lain, maka jadikan kerjaan itu setelah sholat zuhur. Begitu juga waktu asar, waktu maghrib, waktu isya. Ikat kegiatan kita itu dengan sholat yang lima waktu. Ya, sehingga nanti kita akan dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala karena kita mengutamakan apa yang diutamakan oleh Allah. Ya. Orang-orang yang soleh, kenapa mereka mendapatkan keistimewaan dari Allah? Kenapa mereka mendapatkan karomah, kemuliaan? Karena mereka mendahulukan apa yang didahulukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita usahakan seperti itu. Usahakan kegiatan kita ikutin dengan waktu sholat. Ya. Mumpung kita masih sehat. Mumpung kita masih sehat. Banyak orang di rumah sekarang nggak bisa bergerak, sakit, ya, pengen datang ke masjid, tapi Allah Subhanahu wa taala kasih mereka sakit, sehingga
nggak bisa turun dari tempat tidurnya, nggak bisa bangun dari bangkunya, ya, nggak bisa datang ke masjid, nggak bisa menyaksikan sholat yang 5 waktu. Kita yang dikasih sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dikasih kesempatan, ya, usahakan hadir untuk mengikuti sholat yang 5 waktu secara berjamaah di masjid. Ya. Kalaupun kita nggak bisa, usahakan dari 5 waktu itu berapa yang bisa kita hadir di masjid. Nah, jangan sholat kita yang 5 waktu itu dilakukan di rumah. Karena Nabi SAW nggak pernah sholat 5 waktu di rumah. Ya, sholat yang 5 waktu ini, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, Nabi nggak pernah kerjain di rumah. Bahkan ketika ditanya oleh sebagian orang kepada istrinya Nabi, Siti Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana keadaan Rasulullah ketika di dalam rumah? Karena Rasulullah ketika kita bertemu dengan beliau, kata sahabat-sahabat, ketika kita bertemu dengan beliau, sebagian dari sahabat tidak bisa melihat wajahnya Rasulullah secara langsung kayak begini. Kayak bapak lihat saya nih. Sahabat-sahabat yang tua itu, yang udah besar, yang udah berumur, dewasa, kalau duduk berhadapan dengan Nabi seperti ini, nggak ngelihat melotot kayak begini, kayak bapak ngelihat saya ini, enggak. Ya? Mereka nunduk karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu bisa kita lihat dalam kitab-kitab sirah, dalam kitab sejarah Nabi. yang berani ngelihat begini itu anak-anak kecil, kayak anak-anak itu yang 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun. Itu mereka yang berani ngelihat begini sama Nabi SAW. Adapun sahabat-sahabat yang tua, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, sahabat-sahabat yang tua itu kalau duduk di hadapannya Nabi, nundukin pandangannya. Sekali-sekali ngelirik, lihat apa yang dibilang sama Nabi. Tapi enggak terus-terusan ngelihat begitu. Maka sebagian dari sahabat-sahabat itu bertanya kepada Nabi, bertanya kepada Siti Aisyah, Nabi itu kalau di rumah gimana? Ya, karena ketika bersama kita ngerasain wibawanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, merasakan haibahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di rumah kalian sama keluarganya Nabi itu gimana? Maka Siti Aisyah bilang, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau di rumah ya seperti keluarga yang lain, ka'ahaduna, seperti salah seorang dari keluarga. Ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau di rumah, Siti Aisyah bilang, yagumul bait, nyapu rumah, ya, yakhsifu na'lah, Nabi bersihin sendalnya, ya, ngejahit bajunya yang robek, yakhdumu ahlah, membantu pekerjaan-pekerjaan rumahnya, pekerjaan-pekerjaan istrinya di rumah. Tapi Siti Aisyah bilang, ya, tapi kalau sudah terdengar suara panggilan adzan, ya, terdengar suara panggilan adzan, Nabi SAW langsung bangun, langsung pergi ke masjid. Seolah-olah kata Siti Aisyah, kalau sudah terdengar adzan itu Nabi nggak kenal sama kami nggak kenal sama beliau. Langsung bangun, langsung pergi ke masjid. Jadi usahain kalau kita bisa 5 waktu, 5 waktu. Kalau kita nggak bisa 5 waktu, 4 waktu.
Ya. Kalau nggak bisa 4 waktu, 3 waktu. Kalau nggak bisa 3 waktu, 2 waktu. Nah, kaidah fikih, ya, para ulama bilang, mala yudraku kulluh la yudraku kulluh. Atau kaidah yang lain bilang, al-ma'sur la yasqut bil ma'sur. Yang tidak bisa didapatkan, yang tidak bisa dikerjakan semuanya, jangan ditinggalin semuanya. Paham ini ya? Yang nggak bisa kita kerjain semuanya, jangan kita tinggalin semuanya. Jangan sampai masjid-masjid kita sepi. Ya, sholat subuh 1 saf, sholat duhur nggak sampai 1 saf. Ya, kadang-kadang sebagian masjid di kampung kita ini, ya, kadang-kadang duhur sama asar itu bahkan nggak ada orang sama sekali. Kadang-kadang, karena kebanyakan kan orang di waktu-waktu itu pada kerja, ya, duhur dan asar itu. Di waktu maghrib agak banyak kan, ya, agak banyak kan, belum banyak, ya, agak banyak kan. Ya, kita ini ada perayaan Isra Mi'raj nih, alhamdulillah ini 2 saf udah, alhamdulillah. Ya. Padahal ya, kalau kita lihat ini kan, ini rumah ada orangnya semua ini. Kanan kiri masjid, ya, kanan kiri masjid itu rumah ada penghuninya semua. Ya, makanya para ulama bilang, semakin cepat seseorang menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala, maka semakin cepat juga dia nanti ketika lewat di atas jembatan Shiratal Mustaqim. Ya. Nabi SAW bilang, man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ah. Siapa yang senang dengan pertemuannya dengan Allah, maka Allah pun akan senang bertemu dengannya. Nah, kalau kita senang dengan panggilan sholat itu, ketika dipanggil azan, kita cepat-cepat, sebagaimana tadi Siti Aisyah mengibaratkan Nabi itu, menceritakan tentang Nabi, ya, maka kelak kalau kita akan meninggal bertemu dengan Allah, Allah juga akan senang dengan kita, dengan pertemuan itu. Ya. Karena kita semua sadar, kita semua tahu bahwa ya, kita hidup ini cuma sementara. Ya, cuma sementara. Ya. Nggak terasa kita tiba-tiba udah 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, nggak terasa. Tahu-tahu besok udah 50 tahun, udah 60 tahun. Udah tinggal nunggu. Ya, tinggal nunggu datang utusan Allah yang kasih kabar kepada kita bahwa ini waktunya kamu kembali, ini waktunya kamu bertemu dengan Allah. Ya. Jangan sampai kita dilalaikan, jangan sampai kita tertipu dengan dunia. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semua. Allah bilang, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang membuatmu tertipu
terhadap Tuhanmu yang pemurah itu. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, yang menciptakanmu, sawwaka, membuat bentukmu itu tegak. Fi ayyi suratin ma syaa rakabak, dibentuk yang dikehendakinya engkau diciptakan. Setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua, tentu Allah punya tujuan. Allah punya tuntutan dari kita. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan kita cuma-cuma tanpa ada tujuan. Dan tujuan dari Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua adalah untuk bisa mengabdi dengan sebaik-baiknya kepada Allah. Ya. Bisa mengabdi dengan sebaik-baiknya kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku, kata Allah. Ma uridu minhum min rizkin wa ma uridu an yut'imun. Aku tidak menginginkan dari mereka rizki, kata Allah. Aku tidak ingin makan dari mereka. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah yang maha memberi rizki, yang maha kuat, yang maha kokoh kerajaannya. Di sisa dari hidup kita, ya, harus kita cari apa tujuan itu. Apa maksud Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita? Apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita kerjakan, untuk kita lakukan? Ya, udah banyak orang-orang manusia yang hidup sebelum kita dan sudah meninggalkan dunia ini, kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka sebagai pelajaran, iktibar buat kita. Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka contoh buat kita. Jangan sampai kita kayak begitu. Ya, jangan sampai hidup kita sama seperti itu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang penyesalan-penyesalan orang-orang yang sudah meninggal itu. Ya, ada yang minta dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia ini agar dia bisa beramal soleh, agar dia bisa sholat, agar dia bisa sedekah. Tapi Allah Subhanahu wa taala putuskan bahwa siapa yang sudah meninggal tidak akan lagi dikembalikan ke dunia ini. Nah, maka di kesempatan yang baik ini, di malam yang berkah ini, coba kita pulang, kita berpikir, kita renungkan, ya, duduk, ya, di keheningan malam di rumah kita, duduk, pikirin apa ini selanjutnya, kemana kita akan sampai, gimana setelah ini gimana.
Setelah 50 tahun, 60 tahun ini gimana keadaan kita? Karena kita semua yakin bahwa perjalanan kita belum habis. Masih ada setidaknya 2 tempat yang harus kita datengin, yang harus kita lewatin. Masih ada 2 stasiun yang harus kita berhenti di situ. Ya. Yaitu alam kubur yang dinamakan alam barzakh. Yang kedua, alam akhirat. Ya, alam akhirat. Nah, di situ akan berakhir perjalanan kita itu. Dan Allah siapkan 2 tempat. Allah siapkan 2 tempat. Surga dan neraka. Surga dan pasti kita semua yakin itu. Ya. Pasti kita semua yakin. Ya. Kalau kita nggak yakin tentang itu, nggak mungkin kita ada di masjid sekarang ini. Maka dengan datangnya Isra Mi'raj, ya, di malam ini, coba kita renungkan, kita pikirkan bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana jalinan kita dengan Allah. Ya. Atau sampai sejauh ini hidup kita nggak pernah kepikiran tentang itu. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita semua hidayah, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesadaran, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua ahli salat. Karena baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bilang dalam hadisnya bahwa yang pertama kali akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Hal pertama yang akan dihitung, ditanyakan kepada seorang hamba pada hari kiamat adalah tentang salatnya. Adalah tentang salat. Kalau salatnya baik, maka amalnya yang lain akan ikut baik. Ya. Amalnya yang lain akan ikut, akhlaknya baik, ya, cara pandangnya baik, sikapnya baik, omongannya baik, kalau sholatnya baik. Makanya Allah bilang, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Maka kalau sholatnya baik, ya, jalannya menuju surga akan mulus. Tapi kalau sholatnya nggak baik, sholatnya cuma sekedar menggugurkan kewajiban. Oh ya, Allah perintahkan sholat 5 waktu, kita datang ke masjid, takbir, Allahu Akbar, ya, baca Fatihah, ruku, sujud, salam, tasyahud, salam, selesai. Ya, cuma sekedar menggugurkan kewajiban yang Allah minta. Dan tidak
menimbulkan bekas sholatnya itu dalam dirinya. Kemudian ketika nanti ditanya tentang sholatnya dia nggak bisa jawab, kenapa kamu sholat seperti itu? Itu akan ditanya itu. Kenapa kamu waktu sholat mikir tentang uang? Kenapa kamu waktu sholat mikirin makanan? Kenapa kamu waktu sholat nggak ingat saya, kata Allah? Kenapa kamu ingatnya orang lain? Kira-kira kalau kita ditanya kayak begitu, apa jawaban kita itu? Kira-kira apa jawaban kita? Makanya kita mesti siapin jawaban-jawaban itu. Ya, kita mesti siapin jawaban-jawaban itu. Ya, agar nanti ketika ditanya kita udah siap menjawab. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan setiap waktu, setiap nikmat, setiap anugerah yang Allah berikan kepada kita semua akan ditanyakan. Kamu saya kasih waktu muda, waktu panjang, ya, kamu saya kasih kesempatan, saya kasih pikiran, saya ciptakan kamu dengan bentuk yang sempurna, saya kasih kamu otak yang sehat. Kenapa kamu nggak pakai itu untuk mengabdi kepada saya? Kita semua akan ditanya itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa menjawabnya dengan baik. Ya. Nah, maka dari itu, mumpung ini kita bisa ngumpul di masjid ini, ya, mungkin tahun kemarin juga kita ngumpul juga, mungkin 2 tahun yang lalu juga kita ngumpul juga, ya, tahun ini kita ngumpul lagi, mudah-mudahan, ya, malam ini malam yang penuh berkah, mudah-mudahan jadi pengingat buat kita semua bahwa perjalanan kita belum habis, bahwa tujuan kita masih ada lagi di depan, masih ada di depan, bahwa apa yang kita lakukan di dunia ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dikasih tubuh yang sempurna, tangan yang kuat, kaki yang kuat, semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika ada seorang Arabi, seorang Badui, ya, orang dusun kampung, datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah dan menyatakan dia masuk Islam, mengucapkan syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Setelah itu Nabi terima Islamnya, Nabi bilang sama dia, kamu duduk dulu di sini, jangan langsung pulang ke kampung kamu. Duduk dulu di sini, belajar tentang agama ini, belajar baca Quran, belajar tentang agama ini, kata Nabi. Maka dia duduk di masjid, diajarkan oleh para sahabat-sahabat yang udah ngikut Nabi lama, yang udah masuk Islam lama, diajarkan baca Quran dari surat-surat yang paling pendek, Al-Fatihah, ya, An-Nas, Al-Falaq, Qulhu, ya, Quraisy, Lila fi Quraisy, dan seterusnya. Dari surat-surat yang pendek.
Sampai akhirnya dia sampai di surat Az-Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha. Yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha. Yawma idzin yasdurun nas. Pada hari itu orang-orang ya akan bergerombolan pergi. Yauma idzin yasdurun nasu ashtata, kelompok-kelompok, liyurau a'malahum, untuk melihat amal mereka, untuk melihat amal mereka. Kemudian dia sampai di ayat yang terakhir dari surat itu. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu Bukan itu ya? Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang beramal baik sebesar biji sawi, dia akan melihatnya. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran. Siapa yang beramal sebesar biji sawi dari keburukan, dia akan mendapatkannya. Tiba-tiba dia baca ayat itu di masjid. Ya, setelah dia baca, dia bangun, berdiri, dia bilang, teriak dengan suara keras. Dia bilang, cukup. Ya, cukup. Dengan suara keras. Ya. Kebetulan Nabi juga ada di masjid. Maka Nabi tanya, kenapa laki-laki itu dia berteriak di masjid seperti itu? Kata sahabat yang ngajarin dia baca ayat itu, fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kemudian dia bilang cukup. Nabi bilang, faguhar rajul. Laki-laki itu sudah ngerti. Laki-laki itu sudah ngerti, sudah faqih. Ya? Sudah ngerti dia. Akhirnya Nabi SAW izinkan dia pulang ke rumah. Ya? Maka kesempatan baik ini ya kita lihat, kita pikirin dengan tenang, kita lihat apa yang biasa kita kerjakan, ya, gimana keadaan kita dengan sholat, gimana anak-anak kita dengan sholat, ya, pikirin, ya, kalau ada yang kurang-kurang perbaiki. Kalau ada yang salah-salah, betulin. Itu hikmah dari adanya perayaan-perayaan seperti ini. Ya. Jadi kita diingetin lagi apa yang kurang, apa yang salah, apa yang mesti dirubah, apa yang mesti dibetulin. Udah masuk ya? Waktu ya? Ya, mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan di malam yang mulia ini, dan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang suka mendirikan sholat. Juga anak-anak keturunan kita Allah jadikan orang-orang yang senang dengan sholat, dan mudah-mudahan kita semua dapat syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya kita mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.